Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik. Pada kesempatan ini, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Anak-anak sekalian, pertama mari kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan bagi kita semua. Dengan jasa beliau, kita sekarang ini bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Bisa berbakti kepada orang tua. Pada kesempatan ini, sebelum kita memulai pelajaran, izinkan Bapak memberikan nasihat kepada Ananda semuanya. Nasihat yang Bapak berikan yang pertama adalah Ananda sebagai anak haruslah berbakti kepada orang tua. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Salah satunya adalah belajar dengan tekun. Melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan membantah orang tua. Itu kira-kira nasihat yang Bapak berikan kepada Ananda semuanya. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah tentang peralatan yang digunakan dalam teknik ketenaga listrikan, yaitu berupa alat peralatan tangan. Salah satu peralatan tangan adalah tang. Tahukah kamu tentang tang? Apakah pernah kamu menggunakan tang? Apakah kamu tahu tentang jenis-jenis tang atau macam-macam tang? Pasti Bapak yakin Anda semuanya ingin tahu tentang tang. Untuk menjawab rasa ingin tahu tersebut, silakan ikuti uraian materi ini dengan seksama. Tang adalah alat tangan yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan keteknikan. Tang itu terdiri dari bermacam-macam. Pada pelajaran ini, kita akan membahas tang, yaitu tang potong, tang bulat, tang kombinasi, dan kerimping. Pertama, tang potong. Tang potong adalah alat yang mempunyai rahang tajam dan miring. Kemiringan dibuat pada sudut tertentu sehingga dapat digunakan untuk memotong kabel. Rahang tang potong terbuat dari baja krom vanadium dan handle-nya dilapisi oleh plastik. Kegunaan tang potong ini
untuk memotong kabel, kawat, dan fiber tipis. Kelemahan dari tang potong adalah tidak mampu memotong ukuran bidang yang besar atau tebal. Perhatikan gambar tang potong tersebut. Inilah rahangnya yang tajam, kemudian ini handle-nya untuk pegangan. Kabel atau kawat yang akan dipotong diletakkan di antara rahangnya. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah tang bulat. Tang bulat memiliki spesifikasi bentuk rahang dan lonjong. Tang bulat berfungsi untuk membengkokkan kabel, kawat, atau plat aluminium. Tang bulat ini sudah terisolasi sehingga aman digunakan untuk menangani pekerjaan listrik. Ini adalah gambar tang bulat. Kedua rahangnya runcing bulat, kemudian handle-nya dilapisi oleh plastik. Ya, ini bentuk dari tang bulat. Yang ketiga adalah tang kombinasi. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, tang kombinasi adalah tang yang digunakan untuk memegang, memuntir, dan memotong benda kerja seperti kabel. Tang kombinasi ini tidak dapat dipukul dengan palu saat digunakan untuk memotong kawat atau kabel. Pemukulan tang kombinasi ini justru dapat merusak palu. Tang kombinasi ini rahangnya bisa disetel sesuai dengan benda yang akan dijepit. Pada ujung tang kombinasi terdapat rahang yang bergerigi rapat. Fungsinya untuk menjepit kawat atau kabel. Di bagian gerigi yang renggang pada bagian tengah tang digunakan untuk mengunci mur. Rahang tajam pada tang berfungsi sebagai pemotong kabel. Ukuran tang kombinasi ini biasanya 6 sampai 7 inci. Adapun kelemahan tang ini adalah celah antar rahang berkarat sehingga tang ini mudah macet. Perhatikan gambar tang kombinasi. Jadi pada kedua rahangnya ada gerigi, ada pengikat baut, ada untuk pemotong kabel, ya. Jadi ini jenisnya. Kemudian handle-nya dilapisi oleh isolasi plastik. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, selanjutnya adalah crimping atau tang kabel. Tang kabel ini berfungsi untuk memotong, mengupas kabel, dan memasang sepatu kabel.
atau sekun kabel. Pada bagian rahang pada tang kabel ini berfungsi sebagai penjepit kabel. Rahang yang tajam sebagai pemotong kabel. Dan gagang yang bergerigi untuk mengelupas kabel. Untuk perawatan, baik tang kombinasi atau tang krimping tadi, itu hampir sama dengan perawatan tang potong atau tang bulat. Ini adalah gambar dari tang krimping. Ya, di belakang sebagai pemotong, di depan sebagai penjepit sekun kabel. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, kita lanjutkan, yaitu tang pres sekun hidrolis. Tang pres sekun hidrolis termasuk alat yang digunakan untuk memasang sepatu kabel ke ujung kabel. Pada tang pres sekun hidrolis memiliki krimping berbentuk heksagonal yang sesuai untuk penyambungan berbagai jenis kabel dan kawat. Tang pres sekun hidrolis terbuat dari logam pilihan yang memiliki ketahanan karat yang cukup tinggi. Terdapat beberapa mata sekun yang bisa dipasang pada tang pres sekun hidrolis. Lihat gambar berikut. Gambar berikut itu merupakan jenis tang pres sekun hidrolis. Dari jenis tang tersebut, ada tang bulat, ada tang potong, ada krimping, dan yang terakhir yaitu tang pres sekun hidrolis. Sekarang bagaimana penggunaan tang tersebut? Anak-anak sekalian, Ananda yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, tang potong atau tang bulat, tang kombinasi, dan krimping. Penggunaannya hampir sama. Ya, cuma ada sedikit perbedaan fungsi dari peralatan tersebut. Adapun langkah-langkah penggunaan tang tersebut, apakah tang potong, tang bulat, tang kombinasi, krimping, atau tang pres sekun hidrolis. Pertama, pilih tang sesuai jenis dan fungsinya. Yang kedua, pegang tang dengan tangan kuat dan mantap. Pastikan gagang tang tidak kotor atau licin karena bisa menimbulkan slip dan mengakibatkan cedera pada tangan. Ketiga, gerakkan bagian gagang tang dengan cara menekan seperti menggunakan gunting untuk memotong kabel, menjepit kabel, dan mengencangkan atau mengendurkan baut. Yang keempat, jangan gunakan tang jika gagangnya rusak, kendur, patah, atau kotor dengan oli atau minyak. Dan yang kelima, jangan gunakan tang jika rahang
atau celah antar rahangnya rusak, berkarat, atau macet. Ananda yang saya sayangi dan saya banggakan, berikut bagaimana perawatan dari tang tersebut. Adapun cara perawatan tang-tang tersebut, pertama, selesai digunakan, tang tersebut harus dibersihkan dengan menggunakan kain bersih. Kedua, periksa keutuhan dari tang yang akan dikembalikan ke tempatnya, meliputi jumlah dan fisiknya. Ketiga, simpan tang di toolbox, rak yang sesuai tempatnya atau sesuai dengan tempat pengambilannya. Kelima, periksa tang secara teratur agar tahu bila terdapat kerusakan. Terakhir, simpan dan sisihkan tang yang rusak dan haus. Anak-anak Anda yang saya cintai dan saya banggakan, berikut di atas sudah saya sampaikan uraian tentang jenis-jenis tang, penggunaan tang, serta perawatan tang. Mudah-mudahan setelah mempelajari materi ini, Ananda tahu dan mengerti jenis tang, penggunaan tang, dan perawatan tang. Ananda yang saya cintai, demikian materi ini Bapak sampaikan dan Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.